Berani nggak kita menerima perbedaan? Ya, dengan perbedaan itu kita bisa berbaur. Akhirnya kita nggak ada lagi. Iya, menarik nih Pak, menarik. Ya, cuman kita harus sadar nih Pak, karakter rasis ini di masing-masing kita ada Pak. Masing-masing diri kita punya karakter rasisme ini ada. Nah ini sekarang kalau kita mau bicara, kita harus sadar dulu dari dalam diri kita. Yang jadi masalah kalau kita menjadi pribadi dengan sifat karakter rasisme ini, kemudian membesar menjadi kelompok dominan, akhirnya merugikan yang istilah minoritas itu, minoritas mayoritas. Nah kalau kita sudah tahu dulu nih Pak, bahwa ada di kita, berarti kita harus lawan dari diri kita sendiri. Kita siap nggak melihat perbedaan? Ya kan? Kalau kita sanggup lihat perbedaan dan kita bisa menerima, berarti dengan sendirinya karakter rasisme itu udah di dalam diri kita sendiri, sudah mampu kita lawan. Nah yang di Indonesia ini masalahnya dia sudah membesar nih Pak, membawa label agama, membawa label suku mayoritas, ya kan? Dan ini yang dipakai secara politik untuk saling menyerang, untuk menggunakan ini menjadi meraih kekuasaan. Ini yang kita harus lawan. Dan banyak dari mereka sadar bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Nah, beda kalau Amerika, Pak. Bukan berarti Amerika negara hebat nggak ada rasisme. Ada, di sini jelas nyata. Tapi begitu mereka menjadi satu tindakan yang merugikan orang lain, hukum di sini tegas. Di Indonesia tidak, sebaliknya. Ya. Itu yang jadi problem kita selalu kan. Ya kan? Nah ini yang harus kita lawan, Pak. Kita lawan dengan bersuara. Tadi si Lukas Hartono Bapak sebut ya, semoga dia dengar juga ini. Kalau cuma doa aja ya nggak kemana-mana, kita diberangus terus. Ya kan? Nah, contoh dari kacamata kerja profesional misalnya. Kalau saya melihat nih karyawan bukan seagama saya, bukan sesuku saya nggak kasih dia kesempatan. Sementara dia punya skill bagus, dia punya pengetahuan bagus, dia punya pengalaman bagus. Nah itu korbannya dia jadi. Itu dia jadi korban. Ini yang kita harus lawan. Nah ini misalnya di pemerintahan dominasi suku A, dominasi agama A, ya kan? Kita bicara Papua, walaupun beda rambut, warnanya juga beda, keriting dan hitam, seakan-akan mereka rendah. Jadi kita superior, mereka inferior. Ini yang harus kita lawan. Kita merendahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita mau, tapi kita meninggikan sesuatu yang kita lihat seakan-akan lebih hebat dari kita. Jadi bangsa penjilat Indonesia. Sebaliknya juga jadi dalam waktu yang sama juga jadi bangsa budak, bermental budak. Ini yang harus dilawan. Nah ini yang kita harus sadar dari diri kita masing-masing dulu. Berani nggak kita menerima perbedaan? Ya, dengan perbedaan itu kita bisa berbaur. Akhirnya kita nggak ada lagi rasa rasisme di dalam diri kita. Kecil, sehingga kalau toh ada timbul, kita bisa langsung tahu. Hitam putihnya kita bisa lihat. You salah, kita benar. Maksudnya dalam hal rasisme ya, untuk melawan itu. You nggak boleh begitu. Walaupun dia Cina, dia mau jadi presiden, silahkan. Asal dia mampu. Bukan karena warna kulit, bukan karena keturunan atau agama. Indonesia belum bisa di situ, Pak. Ya. Nah, dengan pembicaraan ini membuka, jangan sempit. Ya kan? Akhirnya nanti jadi personal. Kalau udah bicara dipakai ke dalam kelompok agama, akhirnya jadi agama yang padahal bukan masalah agama, itu masalah keyakinan pribadi. Ini masalah you punya karakter rasisme yang di dalam diri kita ini, yang digunakan oleh orang-orang jahat menggunakan sebagai politik kekuasaan. Indonesia lagi, belum sampai situ. Nah ini yang kita harus bersuara terus Pak, sehingga saudara Lukas Hartono yang mau pola-pola pikirnya kayak gitu bisa kita buka wawasannya. Harus berani lawan itu. Mungkin betul. Gitu kan. Memang ya, antara orang Kristen aja, makanya kita teriak ya, kalian beda dogma saja sampai mau tumpas menumpas. Nah itu harus nggak boleh dulu nih, dari antara di gereja nggak boleh ada tuh kata kuat tumpas kamu. Wah itu goblok, itu orang Kristen goblok yang bilang begitu tuh. Nah itu harus singkirkan dulu tuh. Makanya saya bilang, bahkan saya ngomong ya, sampai orang-orang pada kaget. Mau kalian Mormon pun, saya bisa terima kalian, nggak urusan. Mau kalian saksi Yehova, Mormon, saya nggak urusan. Selama kalian mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhanmu, bukan ada yang lain, dan juru selamatmu, kamu saudara saya. Dan tentu tidak retorika.
Jangan pakai jam boleh tangan. saya tambahin untuk Ya. poin yang kalimat tadi. Untuk lebih besarnya, selama tidak melanggar hukum merugikan orang lain, Pak. Nah, kalau ini keterusannya dalam berbangsa dan bernegara. Nah, Ya. kalau di dalam berbangsa dan bernegara, sekalipun kamu Islam, kamu tetap saudara saya, sebangsa setanah air, selama kamu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau kamu menolak Pancasila, wah Anda bukan saudara saya, amit-amit. Jangan sebut saudara sama saya. Begitu kan? Nah, kalau ini semua nih dominan udah bisa melihat perbedaan itu bukan hal yang sempit, jadi bisa membunuh karakter rasis di dalam dirinya sendiri. 2024 Ahok jadi presiden nggak ada yang protes, Pak. Cuman adu program aja, bener nggak lu mampu, lu mensejahterakan Indonesia. Itu yang kita tuntut, bukannya karena you suku A, you agama A, terus kita harus tuntut. Akhirnya begini terus, kita terbelakang terus, bodoh terus. Gampang sekali diombang-ambingkan untuk kepentingan sempit. Akhirnya apa? Makan susah yang punya jabatan, yang bisa pesta pora. Rakyatnya emang jadi bego terus. Ini yang harus dibolak-balik semuanya, pemikiran ini, Pak. Mentalitas ini, Pak. Wawasannya harus dibuka.